Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama saya, Eka Mita Natalia di pembelajaran fisika yang fun. Hari ini kita akan bahas materi suhu dan kalor. Yap, tentunya pembelajaran ini nggak akan jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Ya, begitulah fisika. Tanpa memperlama waktu, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Ya, kita akan bahas konsep suhu, konsep kalor, dan penerapan suhu dan kalor, serta ringkasannya dalam materi suhu dan kalor tersebut. Yang pertama kita akan bahas konsep suhu dan kita akan buat pengertian suhu. Oke, suhu merupakan suatu ukuran untuk menentukan derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu menggambarkan energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu zat. Nah, gini, kita umpamakan semakin panas kita lakukan pemanasan dalam suatu zat, itu maka partikel-partikel dalam zat itu semakin cepat bergeraknya. Karena panas tadi, suhu tadi semakin meningkat. Nah, sebaliknya demikian. Jadi kalau di ruang dingin kita beri suatu benda, maka partikel-partikel itu akan lama atau lambat bergeraknya. Nah, berarti fisika itu termasuk suhu ini adalah parameter yang penting dalam pembelajaran. Baik bukan hanya di pembelajaran, tetapi di kehidupan sehari-hari. Nah, pengukuran cuaca hingga pengendalian proses industri itu juga masih tidak jauh tentang suhu. Pemahaman suhu memungkinkan kita juga menentukan kondisi lingkungan, suhu badan, atau benda, dan memprediksi perubahan wujud zat juga. Di mana banyak juga perubahan wujud zat mulai dari padat ke gas ke cair, cair ke padat, dan sebagainya. Karena pengukuran suhu sangat penting, berbagai alat dan skala suhu telah dikembangkan saat ini untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten. Nah, pada saat ini kita sudah mengenal apa itu alat ukur suhu termometer. Termometer itu memang digunakan untuk mengukur suhu. Alat ini terdiri dari tabung kaca dan cairan seperti raksa ataupun alkohol yang menjadi pengembang atau penyusut biar kita bisa membaca skala dari termometer. Itu mengikuti perubahan suhunya. Nah, termometer ini memiliki skala yang sudah dikalibrasi untuk menunjukkan suhu dalam kesatuan tertentu. Ada beberapa jenis termometer, mulai dari termometer klasik, termometer digital, termometer inframerta, dan termometer lainnya yang belum saya sebutkan. Nah, termometer digital itu memberikan hasil yang cepat dan akurat, sedangkan termometer inframerah memungkinkan pengukuran yang suhu tanpa kontak langsung. Nah, pada zaman COVID-19 itu banyak menggunakan termometer inframerah karena memang pada zaman kita COVID-19 itu kan tidak boleh bersentuhan atau kontak langsung, sehingga menggunakan termometer inframerah untuk mendeteksi suhu dari badan kita. Jadi alat termometer ini memang digunakan di berbagai bidang, baik pun medis, industri, dan meteorologi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas skala suhu. Nah, skala suhu itu ada 4 skala utama yang digunakan, di mana ada Celsius, Kelvin, Reaumur, dan Fahrenheit. Masing-masing skala ini memiliki titik 0 dan interval yang berbeda, yang menunjukkan cara pengukuran suhu yang berbeda pula. Nah, skala Celsius menggunakan titik beku air 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius, serta sering digunakan di banyak negara dan dunia akademis. Skala Fahrenheit menggunakan 32 derajat Fahrenheit sebagai titik beku air dan 212 derajat Fahrenheit untuk titik didih airnya. Banyak dipakai di Amerika Serikat. Skala Reaumur populer di beberapa negara Eropa sebelumnya, dengan titik beku air 0 derajat Reaumur dan titik didih air 80 derajat Reaumur. Kelvin digunakan dalam ilmu fisika karena berbasis 0 mutlak, di mana memiliki nilai min 273 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan bahas hubungan antara skala dan suhu, di mana tadi kita sudah menyatakan bahwa skala suhu Celsius itu memiliki simbol derajat Celcius dengan ice point 0 derajat Celcius, steam point-nya 100 derajat Celcius. Perbandingannya adalah 100. Nah, yang kedua, Reaumur. Dengan lambang derajat Reaumur, ice point 0 derajat, steam point 80 derajat, perbandingannya 80. Skala suhu Fahrenheit atau disimbolkan dengan derajat F, ice point-nya 32 derajat, steam point-nya 212 derajat. Perbandingannya 180. Nah, skala suhu Kelvin yang umum digunakan itu ice point-nya 273 derajat Kelvin.
steam point-nya 373 derajat, perbandingannya 100. Nah, bagaimana menentukan kalau jika diketahui hanya Celsius untuk mengubah ke Kelvin dengan rumus, yakni Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Nah, bagaimana kalau diketahui hanya Kelvin mengubah ke Celsius? Dikurangi saja, Celsius sama dengan Kelvin dikurang 273. Nah, bagaimana jika Celsius diketahui untuk diubah ke Reaumur? Dengan perbandingan antara Reaumur dengan Celsius, di mana Reaumur itu perbandingannya 80 Celsius 100. Nah, dibagi, maka didapatkan Reaumur itu sama dengan 4/5 Celsius. Bagaimana untuk mencari Celsiusnya? Nah, dibalikan saja, maka Celsius sama dengan 5/4 Reaumur. Nah, Celsius jika diketahui, bagaimana mengubahnya ke Fahrenheit? Fahrenheit ke Reaumur itu perbedaannya yakni di mana Celsius itu 100 dan Fahrenheit itu 180, sehingga menjadikan rumusnya F sama dengan 9/5 Celsius. Nah, untuk mencari Fahrenheit, misalnya diketahui Fahrenheit dan mengubahnya ke Celsius dengan cara diberikan saja Celsius sama dengan 5/9 F dikurang 32. Nah, begitu. Dan sedikit disclaimer, ini 9/5 C ditambah 32 derajat. Ya, ditambah 32 derajat. 32. Oke. Nah, lanjut ke konsep kalor. Kita akan bahas konsep kalor, di mana kalor adalah energi yang berpindah dari suatu tempat ke benda lain karena perbedaan suhu antar keduanya. Nah, kalau bergerak dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhu rendah, sehingga tercapainya keseimbangan suhu atau disebut termal. Keseimbangan termal. Oke, konsep kalor sangat penting dalam berbagai proses fisika dan kimia. Contohnya pada perubahan wujud zat, pemanasan, pendinginan. Kalor bukan sifat suatu benda, tapi bentuk energi dalam proses pemindahan. Nah, rumus kalor itu Q sama dengan mc delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu, di mana suhu akhir akan dikurangi suhu awal. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah kalor yang diperlukan akan dilepaskan suatu benda untuk berubah suhunya. Rumus ini juga membantu mengetahui berapa banyak energi yang digunakan saat benda dipanaskan ataupun didinginkan tanpa perubahan wujud. Nah, untuk color latent atau color latent ini adalah pada saat perubahan suhu, merubah zat, misalnya dari air menjadi uap. Ya, intinya bisa dibilang kalor leburnya atau uap. Nah, di mana rumus ini digunakan dalam proses pendinginan, pemanasan dan rekayasa yang di bidang kuliner, produksi es, dan sistem pendinginan, di mana L ini adalah lebur atau uapnya. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana asas Blake. Nah, asas Blake ini menyatakan bahwa jika dua benda dengan suhu berbeda dicampurkan, maka kalor dilepaskan oleh benda yang panas akan sama dengan kalor yang serap oleh benda yang dingin, sehingga tadi yang rumusnya Q sama dengan mc delta T, asas ini digunakan menghitung suhu akhir campuran zat yang mendemonstrasikan konversi energi dari bentuk kalor. Nah, Q itu adalah kalor, C itu adalah massa, M itu adalah massa, C itu adalah massa jenis, delta T adalah perubahan suhu. Nah, bagaimana contoh soalnya? Apabila diberikan 100 gram air dipanaskan dengan suhu akhir 80 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air dingin untuk 20 derajat Celcius. Kalau jenisnya yakni C sama dengan 4.200 joule kilogram derajat Celcius. Cari suhu campurannya. Nah, makanya kita akan menggunakan rumus ini. C sama dengan mc delta T. Di mana massa 1 dan massa 2 itu akan berbeda. Dan diketahui juga untuk delta C-nya, untuk suhunya sudah diketahui. Berarti kita harus memasukkan ke dalam rumus. Nah, langsung saja. Untuk Q1-nya sama dengan M1 kali C delta T. Maka M1 sama dengan
C, T1 kurang T sama dengan Q2, yakni M2C2, M2C T dikurang T2, di mana M1 dan karena C itu sama, maka artinya adalah M1 T1 dikurang T, maka sama dengan M2 T kurang T2. Nah, maka tiga kan asalnya itu kan yang kilogram itu 0,1 untuk suhunya 80. 0,1 untuk T awalnya itu kan T1-nya 80 dikurang T. Ini untuk bagian yang pertama. Nah, untuk yang Q2-nya kan kalau 200 gram per kilogram itu sama dengan 0,2 dikali tadi kan kita mau cari T kan, T akhir. T dikurang T2. T2-nya berapa? 20 derajat. 20 derajat. Maka nanti hasil akhirnya maka 8 dikurang 8 kurang 0,1 T, ini akan dikalikan ke dalam ya, sama dengan 0,2 T kurang 4. Ya, sehingga nanti kita masukkan 8, tadi kan 8 ditambah 4, sama dengan kita jumlahkan ya segini. 0,2 T ditambah 0,1 T, maka hasilnya 0,3 T, ya kan? Maka nanti karena tadi 8 tambah 4 itu adalah 12, maka T nanti akan menjadi 12 dibagi, karena tadi T-nya itu ada 0,3. Sebentar, T sama dengan 12 0,3. Maka hasilnya nanti akan menjadi 40 derajat Celcius. Oke, inilah hasil dari soal ini. Inilah hasilnya. Nah, jadi setelah perhitungan didapatkan, suhu akhirnya itu akan berapa? 40 derajat Celcius. Soal ini menggambarkan prinsip konversi energi yang praktis dan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tadi keyword kita agak sedikit itu ya. Nah, lanjut kita ke materi penerapan suhu dan kalor di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja alat pendingin dan pemanas ternyata adalah prinsip dari kalor tersebut, di mana AC yang merupakan prinsip kalor dengan penyerapan air dalam ruangan membuang ke udara, menjaga suhu tetap nyaman, referen, dan mengalami perubahan fase. Perubahan yang dikontrol membuat AC penting dalam kehidupan modern untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas di rumah dan kantor. Nah, setrika listrik juga ternyata mengubah energi listrik menjadi kalor untuk menyetrika pakaian. Ternyata banyak loh, dan ada lagi. Memasak air saat kita memanaskan air itu ada mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Kalor yang masuk menyebabkan suhu air naik sampai meluap berbentuk merupakan perubahan wujud dengan menggunakan kalor laten atau penguapan. Es batu dan perubahan wujudnya juga. Kan es batu mencair pada suhu 0 derajat Celcius, merupakan contoh transfer kalor dari lingkungan ke es batu. Kalor yang diterima digunakan untuk merubah wujud es menjadi air tanpa mengubah suhu karena seluruh es mencair. Nah, ringkasan hari ini adalah suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda yang diukur menggunakan termometer dan dinyatakan dalam berbagai skala seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Rata-rata ini skala-skala ini berhubungan linear memungkinkan konversi suhu antar skala dengan rumus yang tepat. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhu tinggi dan bersuhu rendah ataupun mengubah bentuknya juga. Digunakan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C delta T. Untuk perubahan suhu dalam perubahan wujud itu Q sama dengan M kali L. Asas Black menunjukkan prinsip konservasi energi kalor saat dua benda dicampur, digunakan dalam berbagai aplikasi praktis. Nah, contohnya tadi sudah kita bilang ada pendingin, pemanas, ada rekayasa termal juga. Dengan penerapan konsep suhu dan kalor serta rumus-rumus dan soal yang sudah kita kerjakan, kita dapat lebih mudah menggunakan ilmu fisika dan kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran kita hari ini. See you next time.